عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة وفضلنا بفضيلة عظيمة ومننا بأكبر منا، وهو الذي علمنا بالوحدانية، بعث الأنبياء بالرسالة واختار محمدا للعالمين رحمة، وجعلنا الإسلام شريعة، وأنزلنا القرآن للناس هداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. الصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا المصطفى خاتم المبعوثين المشهور بالأمين أتقى المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Inti dari puasa Ramadan adalah bagaimana mengantarkan manusia pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, dengan la'allakum an taj'alu biqabuli ma amarakumullahu bihi wiqayatan bainakum wa bainan nar. Agar kalian menjadikan penerimaan atau pelaksanaan apa yang diperintahkan Allah itu sebagai perlindungan atau penjagaan antara diri kalian dan api neraka. Perintah berpuasa Ramadan ini kita terima setiap tahun sekali. Artinya, perintah supaya kita menanamkan ketakwaan itu juga kita terima setiap tahun sejalan dengan perintah puasa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya takwa itu sudah diperintahkan jauh sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Takwa juga harus disampaikan oleh khatib Jumat seminggu sekali. Bahkan secara eksplisit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Jundub bin Junadah yang dikenal dengan julukan Abu Dzar Al-Ghifari untuk bertakwa kapan dan di mana saja berada. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah." Nyatakan dalam Al-Baqarah ayat 197 bahwa takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Orang yang bertakwa juga dicintai Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 76, At-Taubah ayat 4 dan At-Taubah ayat 7. Innallaha yuhibbul muttaqin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Pentingnya takwa juga dapat dilihat dari dampak positif yang diakibatkan oleh ketakwaan seorang individu atau masyarakat. Seperti yang kami sebutkan di bawah ini. Takwa mengantarkan pada jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia memberikan jalan keluar masalah untuknya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Takwa mengantarkan pada kemudahan dalam menghadapi persoalan. Allah berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan untuknya kemudahan dalam perkaranya. Takwa mengarahkan pada pengampunan kesalahan-kesalahan dan pelipat gandaan pahala. Allah berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan dosa-dosanya, bahkan melipat gandakan pahalanya. Takwa menghindarkan dari tipu daya, dan jika kalian sabar dan takwa, maka tipu daya mereka tidak akan memberi mudarat kepada kalian sedikit pun. Takwa juga mengantarkan pada berkah dari langit dan bumi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Di atas adalah sebagian dampak positif ketakwaan seseorang. Tentu masih banyak dampak positif lainnya yang tidak bisa kami sebutkan secara rinci dalam teks khutbah yang ringkas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita tentu bertanya-tanya, apa itu takwa sehingga dapat memberikan dampak-dampak positif di atas? Raghib Al-Asfahani, pengarang kitab Mufradat fi Alfadhil Quran, beliau menyatakan bahwa asal kata takwa itu adalah wiqayah, yang berarti menjaga sesuatu dari hal yang melukai dan membahayakan. Maka kata takwa secara bahasa bisa diartikan menjadikan diri berada dalam penjagaan atau wiqayah dari hal-hal yang ia takuti. Secara syariat, Raghib berpendapat bahwa takwa adalah hifdzun nafsi amma yu'thim wa dzalika bitarkil mahdzur wa yatimmu dzalika bitarki ba'dil mubahat. Menjaga diri dari hal yang menyebabkan dosa dengan meninggalkan yang dilarang, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah. Abu Hayyan, pengarang Al-Bahr Al-Muhit fit Tafsir, memberikan definisi yang lebih masyhur di kalangan kita, bahwa takwa adalah kumpulan kebaikan berupa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hal terakhir yang ingin kami sampaikan dalam khutbah kali ini adalah bagaimana takwa itu bisa memberikan berbagai dampak positif terhadap kehidupan manusia. Kami akan memberikan contoh sederhana yang tentu contoh ini dapat diamati lebih jauh untuk mengetahui detail prosesnya seandainya dibutuhkan. Contoh pertama, kemudahan dalam kesehatan. Allah memerintahkan hambanya untuk makan makanan yang baik secara zatnya, waktunya, atau lainnya. Intinya adalah bagaimana makanan itu memberikan kebaikan atau manfaat untuk tubuh. Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai para manusia, makanlah dari apa-apa di bumi ini yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Allah juga melarang makan berlebihan, termasuk berlebihan asupan,
baik karbohidrat, lemak ataupun protein. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya dia tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Islam juga mengajarkan supaya manusia mau menuntut ilmu termasuk mencari tahu bagaimana dan kapan makan itu baik untuk tubuh dan seperti apa makanan yang memberikan asupan sesuai kebutuhan tubuh, sehingga tubuh tidak terus-menerus bekerja keras untuk menormalkan kelebihan asupan tersebut. Kewajiban menuntut ilmu ini diajarkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Bukankah kita akan memperoleh kemudahan kesehatan dengan melaksanakan kebaikan yang diperintahkan Allah di atas? Inilah contoh takwa dan dampak positifnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Contoh yang kedua, kemudahan dalam finansial. Surat Al-Maidah ayat 2 memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam Al-Furqan ayat 67 mengajarkan supaya umat Islam memperhatikan manajemen finansialnya dan orang yang menginfakkan atau mentransaksikan hartanya tidak berlebihan dan tidak kikir, adil di antara hal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076 juga mengajarkan supaya kita lapang atau mudah dalam bertransaksi harta. Allah merahmati orang yang lapang atau mudah apabila dia menjual, membeli dan menagih hutang. Bagi orang yang berkelebihan, dapat menginvestasikan hartanya untuk memberi manfaat kepada orang banyak, karena sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Riba ditinggalkan, jual beli digiatkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dalam Al-Baqarah, orang yang berkelebihan juga senantiasa menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang berhak, sebagaimana diajarkan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, penghutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Zuhud atau kesederhanaan menjadi pilihan hidup yang diusahakan, sebagaimana diajarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap hal-hal yang diperebutkan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Dan kebaikan takwa lainnya yang dapat mengantarkan pelakunya pada kemudahan finansial. Masih banyak perintah kebaikan dalam Islam yang memberikan berbagai dampak positif dan tidak mungkin kami sebutkan dalam teks ringkas ini. Perintah kebaikan di atas paling tidak dapat menjadi gambaran bagaimana takwa mengantarkan manusia muslim kepada dampak-dampak positif. Perintah di atas memang menunjukkan pada sebuah kondisi ideal yang cukup jauh dari fakta-fakta di sekitar kita. Namun demikian, kondisi ideal itu harus kita usahakan demi memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Takwa tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, namun juga merupakan tanggung jawab bersama. Jika sekelompok orang Islam menjaga ketakwaan, namun kelompok muslim lain sering berbuat zalim,
maka kezaliman mereka akan merusak keberkahan takwa. Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kezaliman di sekitar kita. Setiap manusia di sekitar kita harus diajak kepada kebaikan takwa dengan cara yang baik pula. Diajak kepada kebaikan takwa dengan cara yang baik pula. Inilah perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi indikator khairu ummah sebagaimana disebutkan dalam Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita wujudkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang kita inginkan dengan memahami, menanamkan dan mengamalkan takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai akhir dari khutbah ini, kami mengajak semua jamaah untuk berdoa bersama-sama dengan penuh ikhlas dan pengharapan semoga Allah memasukkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, warhamna mahum ya Allah innaka anta arhamur rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa malan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat waftah 'alaina barakatin minas sama'i wal ard ya razzaq ya fattah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.